kedengaran. Kedengaran nggak?
Nah, selanjutnya itu ada from. Nah, from itu teman-teman tinggal copy paste aja. Kalau mau pakai tinggal copy paste kayak gini. Ini udah auto responsif. Di sana ada email, ada password, terus ada checkbox, terus ada tombol submit. Di sini tinggal teman-teman tambahin si actionnya, kirim kemana, terus ini ada penjelasannya satu-satu. Itu ada password, di sini ada spannya, must be. Selanjutnya ini skip dulu. Ini skip, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini ada from juga, tapi dia lebih komplit. Kayak di sini ada first name, ada last name, terus username apa, city, dan terus ini ada dropboxnya, ada zip, terus di sini ada ini komponen lebih banyak lagi. Misalnya memakai navbar, menu yang di atas itu. Nah, mana ya? Oh, ini. Nah, teman-teman tinggal copy aja si code-nya ini. Misalnya yang ini, yang atas aja. Nah, yang ini copy ke paling atas. Di sini aku udah nyiapin type header. Tinggal copy. Nanti tinggal teman-teman lihat. Nah, di sini dia langsung ada kan, drop down. Nanti di sini udah auto responsif juga. Nih, tuh dia langsung auto responsif. Teman-teman juga bisa di custom dari CSS-nya. Misalnya si ini mau dihilangin, atau kita pakai yang ini aja deh. Ini kayak ada. Nah, di sini teman-teman bisa custom pakai CSS-nya. Misalnya dia kan pakai kelas navbar nih, navbar kayak gini. Teman-teman tinggal ketik aja di CSS-nya navbar, terus background color misalnya black juga. Kayaknya drop downnya sih yang berubah. Sebentar ya. Oh, ini aja deh yang tempatku yang udah jadi. Sebentar ya. Oh, atau teman-teman bisa langsung hilangin si kelas ini, navbar like, terus bg like itu artinya backgroundnya terang, terus navbarnya terang itu. Oke, hilangin, coba kita lihat. Itu. Nah, ini berubah dia karena tadi udah tak kasih di sini background colornya black, jadi di sini dia otomatis
berubah sendiri. Ini kan navbar jadi hitam semua. Terus misalnya teman-teman mau nambahin logo di navbarnya. Nah teman-teman tinggal tambahin kayak gini, kelas navbar brand terus href kayak gini. Kita coba aja. Berarti kan yang nah ini teman-teman tinggal ganti yang ini aja, paste. Nah, nanti di sini auto tuh, ini nggak ada fotonya jadi kayak gini dia. Nanti dia auto kayak gini. Apa? Bukan auto, maksudnya nanti gambarnya bakal ada di sini. Terus nah ini gambar sama bacaannya sama teksnya. Dan tinggal copy aja ini. Terus ini navbar biasa tadi. Nah ini ada variannya nih, teman-teman tinggal pakai navbar dark, terus backgroundnya dark, terus ini ada pilihan kedua. Nanti teman-teman tinggal berkreasi aja pakai template yang udah disediain di sini. Terus ini udah nggak ada. Masuk ke ini tombol. Nah ini card. Card ini biasanya digunakan untuk misalnya di website teman-teman ada mana ya, kayak mana contohnya ya. Nggak ada di sini. Oh misalnya teman-teman membuat kayak gini, ini itu bisa pakai si card ini. Nanti tinggal image-nya ini dikasih margin untuk jarak ini atas. Sebentar kita contohin coba. Di sini ada banyak banget contoh cardnya, itu semua udah responsif. Kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini deh. Ini misalnya untuk halaman testimoni. Nah teman-teman bisa pakai ini juga. Ini card titelnya. Ini untuk gambarnya. Kita coba pakai ini aja. Dan sebut. Coba lihat. Nah kayak gini. Ini kan dia langsung auto di sebelahnya kayak gitu kan. Kalau kita coba responsif, nah dia langsung auto ke bawah kayak gini, responsifnya. Terus kalau mau edit tentang posisi, margin atau teksnya ini, teman-teman tinggal kayak tadi aja, si card title, terus ini misalnya kayak gini. Terus kita lihat ngefek nggak?
Ternyata yang kiri yang efek. Sebentar ya. Oh salah, kayak gini. Berarti si kartnya aja yang dikasih padding 15. Nah, ini kan jadi dia punya jarak di antara garis samping ini. Nah, terus ini kenapa aku pakai ini dulu, manggil si card grupnya terus masuk ke card. Nah, itu karena di website nanti kan ada banyak kelas tuh. Nah, nanti jadi kita manggilnya harus spesifik, ada di kelas mana dia. Ini kan misalnya si card ini kan ada di kelas card group. Nah, selanjutnya kita panggil si cardnya. Nah, kalau si IMG ini nanti tinggal panggil sini aja, karena dia nested di kelas, di dalam kelas gitu. Terus misalnya kita kasih jarak antar kartnya tadi, ini kan masih dempet nih dia, kart satu sama kart yang lain. Kita coba dikasih jarak. Ini kan setiap kartunya kan ada kelasnya nih, penutup kelasnya. Nah, jadi kita tinggal panggil si div class cardnya. Misalnya ini si card group, terus card margin, misalnya marginnya 25. Nah, ini kan ada jadi berjarak nih dia. Ini enggak kelihatan bordernya. Coba kita kasih border 2 px. Nah, kayak gini. Ini kan jadi ada jarak di antar si kartu yang satu sama yang lain kayak gitu. Itu untuk kartu. Nah, ini teman-teman bisa ambil yang lain juga, bisa. Ada banyak di sini. Terus selanjutnya ini cross-sell. Nah, cross-sell itu untuk kayak gini, slide 1, slide 2, slide 3. Ini teman-teman bisa kreasikan dengan entah di dalamnya ada fotonya atau testimoni gitu. Nah, ini yang auto dia, bukan yang auto dia, ini yang ada navbarnya gini, footernya. Ini yang dengan teksnya. Terus apa lagi ya, collapse. Oh, collapse ini kayak gini nih. Collapse itu kayak pop up informasi. Nah, jadi kalian klik si tombolnya, nah nanti keluar kayak gini, pop up informasinya. Ini multiple. Ini ada drop down modal ini kayak pop up juga, sama aja. Ini nih misalnya nih, nah kayak gini contohnya, modal itu kayak pop up pemberitahuan gitu. Contoh yang lain. Terus ini Pack Nation itu halaman yang di bawah itu.
navigasi halaman yang di bawah. Place order. Place order ini untuk misalnya yang kalau kalian pernah lihat di website itu kan dia ada loadingnya tuh. Sebelum masuk ke websitenya kan dia loadingnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa pakai si placeholder sini, tinggal copy aja ini, terus diedit. Terus ini progress itu kayak gini, ada ini yang tanpa teks, jadi cuman grafik progress kayak gini aja. Ini pakai persenan, misalnya ini 25%, jadi kan div class progress. Nah, teman-teman tinggal ganti aja si ini value nya, misalnya gini deh, contohin ya, misalnya di dalam sebelum kartu itu kita masukin progress. Ini kan ada banyak nih, ada class, ada role, ada style, value nya, terus value min, value max. Nah, terus kita misalnya mau ganti ke value 75, terus ini tinggal ganti 75 aja. Teman-teman tinggal ganti value no nya jadi 75, terus ini teksnya diganti 75. Kita cek. Nah, artinya belum berubah, sebentar. Nah, kayak gini. Kayak gitu untuk yang progress. Terus apa lagi ya? Ini ada desain-desain yang lain. Ini ada animasinya kayak gini. Terus spinners ini untuk loading itu. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, di sini ada API, ada background, ada border, ada colors, ini ada display. Nanti teman-teman tinggal explore aja. Terus ada shadow juga. Misalnya ini kan ada shadow kayak gini. Ini langsung ditautkan di kelas, misalnya di kelas kartu itu juga bisa kayak tadi. Misalnya kayak gini. Shadow terus ada di sini deh. Ini nggak ada regular kayak gini, tinggal copy ke kartunya ya. Coba kita lihat ngefek nggak dia. Nah, ini kan ngefek dia, ada sedikit shadownya, nggak terlalu kelihatan. Nah, teman-teman bisa langsung copy ke kelas kayak gini aja juga bisa, atau manual dari sini juga bisa. Tinggal kasih misalnya box shadow nih, yang tinggal masukin berapa ketebalannya. Terus nah, di sini kan ada P-3 nih, dan ini maksudnya paddingnya 3. Terus ini MB kayaknya tentang ininya deh, apa, ketebalan si shadownya itu. Coba kita cek. Misalnya pakai ini, kartu yang kedua.
ini kan dia lebih 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 tebal dia. Coba kita hilangin si bordernya ini. Nah kayak ini kan kelihatan tuh dia bayangannya. Spasi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, jadi nanti tinggal teman-teman explore sendiri aja di Bootstrap ini, ada banyak. Paling nanti TR-nya sama Kanina bisa pakai ini sih. Selain Bootstrap itu ada juga Material Design. Material Design ini sama aja kayak tadi, dia ada template-template juga, tapi kayaknya caranya beda deh untuk include. Stylenya dia lebih lebih bagus sih daripada si Bootstrap, lebih modern kalau Material Design ini. Nah kayak gini dia udah ada template kayak gini. Untuk HP juga bisa, kayak teman-teman pakai di apa namanya, uh, pemrograman untuk build aplikasi juga bisa pakai Material Design ini. Kayak gitu. Avi ada yang mau nambahin? Ya, udah lengkap. Dari Kak Agil udah lengkap. Lanjut lagi Kak Agil. Antum masih lanjut? Enggak sih. Kayaknya itu aja Oke. yang penting. Kayak mana mau nambahin? Oke, kita coba ini aja. Lihat ke Figma sama langsung kita coba di HTML. Oke. Kamu present? Ya, mudah-mudahan sempat ya guys. Oke, kita lihat di Figma dulu lah. Ini kita sudah buat desain yang kayak gini. Ada logo dan juga ada navbarnya di sebelah kanan atas. Terus ada yang kayak ketagil tadi ya, kolom yang pakai 7 kolom, ini 7 kolom. Terus ada 5 kolom biar memudahkan programmernya. Kita pakai 7 dan 5 kolom untuk gambar ini. Di sini ada dua div, dua kelas. Terus ada warnanya, ini kita pakai warna apa ya, ini warnanya warna ungu atau apa. Kita lihat. Oke, sini dapat juga. Terus kita coba langsung ke HTML-nya. Sebelum itu kita mana sih HTML? Oke, kita buat folder baru. Kita buatnya di stop. Coba ya. Baru salah. Kita buat new file aja. Bentar.
desktop. Yang ngelak ininya. Oke, di sini kita udah punya file HTML, terus kita buat lagi. Bentar. Ini kita open folder dulu, biar jalan live servernya. Loh, di mana tadi ya aku simpannya? Bentar. Desktop. Oh, cuman file aja ternyata. Buat new lagi. Sini kita buat CSS-nya. CSS save style. Terus kita tadi kan Agil juga sempat jelasin untuk yang Bootstrap yang pakai download dan juga online. Ini kita bisa buat satu file untuk Bootstrap pakai CSS juga. Kita pakai CSS. Save. Kita namain Bootstrap. Nanti kita taruh ini yang dari link Bootstrap-nya ke sini biar di import gitu. Terus kita di desktop tadi buat satu folder dulu. Terus kita masukin ke 3 file tadi di sini. Disatuin. Terus kita buat lagi folder, 2 folder. Yang satu CSS, yang satu image. Di bagian image ini kita ambil dulu foto. Mana ya fotonya? Bentar. Kita ambil foto yang ini. Terus masuk ke sini lagi. Paste sini. Terus kita CSS-nya masukin ke folder CSS. Nah, jadi kita punya file 2 folder CSS, yang satunya Bootstrap, terus ada folder image yang di dalamnya kita pakai buat gambar tadi untuk image-nya, terus ada file HTML. Nah, di sini kita masuk ke Bootstrap-nya dulu. Kita mau pakai navbar yang ini, teman-teman. Nah, terus sebelum itu kita download dulu yang CSS-nya. Kita ke Bootstrap ini. Bootstrap.com. Oke, bentar. Kita langsung ini aja ya, import pakai yang ini aja. Linknya kita
copy. Sebenarnya nggak harus semua kita copy, yang ini kita pakai aja semuanya. Masukin ke bagian head di atas detail. Sebenarnya untuk bootstrap yang CSS ini kita cari apa, ke link ini, terus kita copy bagian-bagiannya ya, full bootstrapnya, terus kita paste di situ. Ntar kita coba lagi, nggak ada ya, masalah tempat ya. Ntar gini aja. Guys, sebentar ya guys. Nah, jadi kita copy paste, kita taruh sini, terus kita seperti ini, kita save semuanya kita. Jadi itu sih untuk bootstrapnya. Terus kita masukin link tadi yang punyanya SS. Ini buat CSS. Bentar ya. Oh, belum buka foldernya. Ntar kita buka dulu. Di desktop landing page. Oke, kalau sudah kita CSS. Ntar. Oke, udah kebuka ya gini. Jadi kita masukin link yang CSS tadi. Ntar. Masya Allah. Nggak apa-apa. Link. Ini CSS, folder CSS, terus ada CSS. Style CSS, terus kita masukin lagi yang ini tadi, kita import lagi. Oke. Kita buat detailnya home aja. Kita lihat di live server. Oke, biar menghemat waktu kita copy yang ini, yang bagian navbar sampai bagian navbar. Terus kita buat ini navbar. Ini akhir.
paste di sini. Oke, seharusnya udah terhubung ya untuk di live server. Nah, jadi gini untuk bagian navbarnya. Nah, ini nggak bisa diklik karena ada beberapa import yang belum berarti. Belum dimasukin skripnya ke ini. Oh, oke, udah. Ini udah bisa diklik. Ntar ngelak guys. Oke. Nah, jika teman-teman di bagian sini kan ini lebih ke kiri dan yang ini lebih tambahin div di sini kontainer. Ya. Oke, bagian. Oke, jadi dia kayak gini untuk bagian navbarnya. Terus kita lanjut lagi di bagian home-nya. Mudah-mudahan sempat ya. Ke bagian home. Ini juga home. Bagian sini kita kasih inner juga. Terus bagian atasnya nih kita kasih home. Ini istilahnya bagian home nih bungkus bagian kontainer gitu. Jadi bagian home yang 100 width gitu, ukurannya lebarnya 100, terus yang kontainernya nih ngikuti lebar defaultnya. Biasanya seperti yang bagian navbar ini 80% atau 90% gitu untuk ininya, untuk bagian defaultnya. Terus kita masukin div class lagi, kelas row. Untuk bagian yang tadi kan di bawahnya ada 7 baris tuh, terus pakai 5 baris. Nah, ini kita pakai row, terus kita kasih kelas lagi, kelas call. Pakai LJ, terus ini ukurannya 7, terus kita buat call lagi. Ini kita buat, kalau kelas kan bisa dibuat 2 untuk kelas. Nah, di sini kita buat lagi call ND, terus kita ini ukurannya 7. Jadi gitu. Selanjutnya kita buat untuk div ininya, div buat kelas lagi, kelas home text. Bagian ini untuk teks-teksnya, pertama bagian subjudul salah satu, terus juga ada paragraf PP. Di sini salah satunya apa tadi ya, di sini kita pakai salah satunya yang ini. Kita copy, kita masukin ke HTML-nya.
H1 kan yang paling besar dari list-list dari H1 sampai H6 tuh yang paling besarnya ini kita pakai seperti itu. Terus paragraf ini panjang banget guys gitu. Terus kita buat lagi kan ini di bawahnya ada button nih. Kita buat button di dalam kelas home text tadi. Di dalam kelas home text ini masih ada button di kelas button home button home button. Terus kita buat ref di sini, kita klik A, terus kita buat kelasnya kelas button, terus kita buat kelas button 1 ya. Oh ya. Kelas button ini kita buat kata-katanya apa kata-katanya tadi? More info. Kita lihat dulu di ini ya. Jadi kan kayak gini untuk teksnya, terus ada link juga. Nanti kita perbaiki yang ini. Oke, sudah, sambil lihat ini ya. Terus ini kan ukurannya 7 nih yang di sini. Terus kita mau buat gambar atau projectnya di sini tadi pakai image. Nah, itu kita buat lagi di ini di kalau 7 berarti di sini kita buat kelas all 5 terus nih oh ya call LG 5 ini yang gede ininya untuk barisnya LG 5 enter. Kita buat lagi kelas satu lagi MD 5. Oke, kayak gini. Terus di bagian ini kita buat kelas lagi. Kelas kita ngikutin yang atas pakai home image. Oke. Enter, terus kita buat image yang kita pakai. Tadi ada di im image, terus nah kita pilih ini. Oke, nah gambarnya sudah muncul lah. Nah, jika sudah kayak gini, kita alt-nya nih kita buat gambar gitu ya. Oke, kalau sudah ini tampilan HTML-nya, kita buka bagian CSS. Nah, CSS-nya ini masih kosong. Kita mau import pakai font dari Google. Bentar. Ini kita cari Google Font.
Oke, kita pakai Poppins ya. Kita pilih yang import, ini kita ambil, kita taruh di CSS. Itu kita save, kita buat dulu komennya, kita buat komen font ya. Oke, sudah itu, terus kita mau buat default yang kita pakai untuk yang kita buat ya, kita pakai root. Dan root ini kayak yang Agil bilang kemarin, ini menggampangkan kita buat tinggal manggil-manggil gitu, kayak variabel atau ya mirip-mirip kayak gitulah variabel, kelas-kelas gitu kalau di bahasa pemrograman. Sini kita buat main colornya, main color kita buat apa tadi ya, oke, ini kita copy yang ini, yang hexadesimal, terus kita di sini. Jangan lupa ini pakai, kalau hexadesimal agar udah tampil warnanya ya, kayak gitu warna main color. Terus ada shadow juga, kita pakai shadow nanti di buttonnya. Shadow ini bagian-bagiannya atas, kanan, kiri, bawah kita buat 0. Terus berapa ya? Bentar. Terus kanan, kiri, bawah, atas. Ini Mak. Oke, kalau sudah untuk rootnya, kita ke bagian CSS lagi, yang untuk bagian navbar sama bodinya. Ini kita buat CSS global. Oke, di bagian body kita buat pakai font family-nya apa tadi? Nih, kita pakai yang ini. Terus kita buat font size yang pakai di body itu 16 ya, 16 aja. 16 px. Kelihatan ininya. px. Terus untuk over flow-nya ini kita buat hidden. Terus kita lanjut ke font weight-nya. Oke. Font-nya kita kasih itu font weight-nya. Lanjut lagi ke keseluruhan juga, kita pakai stars di sini. Kita buat marginnya 0. Kalau 0 itu nggak usah pakai px teman-teman, jadi tinggal buat 0.
Terus bagian padding 0 juga. Oke. Oke. Ntar kita buat di kontainer nih, kayaknya ada yang salah ya. Ini bukan di sini tempatnya. Tapi di bagian sini. Oke, nah ini udah kelihatan. Barnya udah pas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke CSS-nya lagi. Dua lewat 17 ya. Oke, untuk ya lupa tadi bagian image-nya nih kita buat width-nya 100 ya. Maksimal width-nya 100%. Jadi maksimal untuk width-nya itu 100%. Terus kita buat bagian ininya tadi ya. Oke. Bentar ya. Oh, nanti aja kita hapus. Ini kita hapus dulu. Bagian ini. Biar nggak ada warnanya. Oke. Kan ini kita pakai kelas item. Buat, oh bukan kelas item. UL. Oke, ini dia. UL kita buat stylenya tuh non ya. Plus UL list style non. Oke. Nah, sudah kita langsung ke bagian navbarnya. Kelas navbar ya tadi. Navbar. Kasih komen juga navbarnya. Juga navbar. Untuk navbarnya nih kita kan tadi warnanya hitam. Kita mau pakai warna main yang kita punya yang ini. Jadi kita buat background colornya itu pakai var untuk ambil yang rootnya tadi. Terus ini nih, ini sudah tampil ya untuk warna mainnya. Terus kita buat si paddingnya. Terusnya nggak usah ya. Ya udah kita kasih aja. Paddingnya kita buat 20 px atas bawah, kiri kanan, atas kanan 0. Oke. Oke. Ngaruh nggak sih?
lah gitulah, ini nggak ngaruh kayaknya. Terus kita lanjut ke bagian apa tadi ya, kan sudah navbarnya, bagian navbar. Terus ya ini navbar brand, kita buat warnanya jadi putih. Buat navbar, navbar itu terus apa ya tadi namanya, ini kelas navbar brand ini kita copy, masukin kelas navbar brand, ini kita kasih titik. Oke, sudah. Untuk navbar brandnya nih kita buat ukuran font yang ini nih 24 ya, font size 24 pixel. Coba 50. 24 aja. Cukup 24. Terus kita buat warnanya tadi mau pakai warna putih. Color. Untuk warna putih kita pakai FFFF. Oke, sudah kelihatan barnya ini. Bentar, kita lihat dulu. Oke, jadi gini tampilannya kalau dibesarkan ya. Terus kita lanjut lagi ke bagian font wig-nya. Kita kasih apa ya? Oke, kalau teman-teman bingung nih ada penjelasannya untuk setiap atribut kita pakai. Ini ada penjelasannya biasanya di sini. Kalau teman-teman juga mau lihat referensinya, tinggal klik di sini. Biasanya ada. Oke, jadi bagian ini kan ada huruf besar, huruf kecilnya nih. Kita mau besarin aja semuanya. Terus kalau mau dibesarin gitu tuh kita pakai text transform, uppercase. Jadi semua hurufnya besar, kapital. Nah, lanjut lagi kita lihat di bagian sini nih. Kita mau oprek-oprek di bagian navbarnya yang bagian item ya. Nah, kita coba untuk bagian sini copy aja. Navbar item ya tadi. Nah, jadi kalau mau kita main di CSS-nya, pastikan kelasnya yang kita buat nanti tuh pas ininya, nama kelasnya. Nah, untuk navbar item ini kita mau buat jaraknya tuh 4 marginnya, margin. Jadi dia nih di bagian sini ya. Bentar. Ada 2 bagian sini.
kasih warna. Oke, ini marginnya kita kasih 40 ya, coba 40 px. Ya, nggak ngaruh dia ya. Margin atas bawah. Oh ya, ngaruh-ngaruh. Bentar, kita undo lagi. Bagian itu kita lewatin dulu ya. Yang pasti ini kita buat marginnya dulu. Margin ini 40 pixel, berarti atas bawah kiri kanannya 40. Oke. Jam 2:28. Terus kita lanjut lagi di navbar. Kita masih lanjut di navbar, di item. Terus di bagian link. Kita buat di bagian link. Apa tadi ya? Oh, nav link. Untuk titik-titiknya. Nav link. Buat CSS-nya tuh colornya kita buat warna putih. Apa nih maksudnya nih, nggak mau dia? Bentar, kayaknya ada yang salah ya. Bagian navlink. Oke, kita lanjut lagi. Masih warna biru ya. Kayaknya kita belum teks. Bentar. Iya kayaknya si A ya. Oh, teks ininya. Ini nih, ini. Apa ya? Bentar. Ada stylenya dan non ya. Bagian mana ya? Link titik. Bentar, agak nyangkut nih, bentar ya. Kok dia nggak mau berubah? Navbar, nav item. Oh, ini udah ada untuk marginnya, udah kelihatan.
Oke lah, kita lewatin aja itu dulu daripada lama ya. Hmm, kita lanjut di bagian flingnya nih. Nav brandnya udah ya tadi. Nav brand perkes. Ntar ya guys. Ini bagian ini nih kita ganti. Yang mana? Oh, coba ya. Left ya tadi. Ntar kita coba. Ya, harusnya bisa. Tapi oke, kita lanjut ya. Kayaknya ada yang salah di bagian sininya nih. Em, mana lagi ininya nggak kelihatan lagi. Oke, collapse-nya kita hapus dulu ya. Em, Oke, kita lanjut ya. Kita main di ininya lagi di bawah. Yang home. Kita coba bagian home ini kita hapus saja. Kayaknya ada salah. Jadi kita nggak bisa main-main ini. Soalnya masih ini ya, nggak nyambung ininya. Nanti aku lihat lagi. Siapa tahu ada yang salah. Oke, kita lanjut ke bagian. Nah, ini kok berubah dia. Oke, lanjut aja ya. Em, ya, push aja. Bisa loh, itu. Oke, di bagian home lagi ya. Home. Bagian home nih tadi ada kelas home. Kita mau buat eh, minimal height-nya tuh untuk home sendiri pakai 100. Em, untuk sini kita pakai VH. Sebelum itu kita lihat dulu perbedaan. Oke, kita lanjut ke bagian paddingnya. Kita kasih jarak untuk kelasnya. Dalam kelas tuh padding kita kasih 120. Nah, ini sudah ada jaraknya. Jaraknya tuh 120. Terus kita kasih lagi kiri kanannya tuh nggak usah. Oke, nanti kita buat ini. Kita kasih background untuk bagian body bawahnya nih kita kasih
background colornya kasih variabel yang main color tadi. Ya, jadi tampilan gini. Eh, kita lanjut ke bagian image ya. Home image kita bain yang bawah. Oke, home image. Home image ini tadi ya. Dan kelasnya home image kita kasih tag juga image di sini. Kalau nggak salah tadi image kita buat 100 ya, 100% ininya, max width-nya. Di sini kita buat home image-nya tuh max width, maximal width-nya 200, coba ya, atau 150. 200 aja ya. PX. Terus kita buat width-nya, width dari ininya 100%. Kita coba dulu. Oke, untuk image-nya nih kok nggak main juga dia ya. Oke, lanjut aja. Home image. Oh, pantas. Ada koma di situ. Nah, ini dia baru bisa. Kita buat 200 ya tadi. Ukurannya segini. Terus kita ke teks lagi. Untuk home teksnya. Home. Terus kita kasih home. Kita buat yang teksnya ini yang H1 atau H1-nya kita buat font size. Kita buat coba ya 30. Kecilannya 45. Lihat di sini aja hikmahnya. 60 ya, coba besar banget 60. Coba 60 px. Coba pakai yang 60 ya. Besaran banget sih, coba 45 aja. Oke, sudah 45. Kita lanjut ke font weight-nya. Untuk lebar fontnya, font weight ini kita buat 600. Oke, sudah 600. Lanjut ke warnanya. Kita buat warna putih. Oke, untuk ininya udah. Oh ya, ini lupa ya, bagian ininya. Ntar kita lihat dulu bagian ini sih seharusnya. Harusnya nav item ya yang dimainin. Oke lah, kalau sempat kita perbaiki yang atasnya ya. Kita lanjut ke ini lagi, masih kita buat jarak untuk ininya. Untuk H1-nya jaraknya tuh kita buat 0,5.
20, coba kita 20 lagi. Oke, ini nggak usah berarti. Oke, jadi jaraknya jarak atas bawah. Bawah, oke. Udah ini nggak usah PX. Sudah marginnya, kita lanjut ke paragraf bagian home text-nya. Kita copy ini. P-nya, terus kita buat fontnya yang pasti font lebih kecil dari judul yang di atasnya tuh. H1 kita buat ya 20 px. Oke. Oke. Lanjut lagi untuk font size-nya sudah kita buat warnanya color warna putih. Terus kita buat marginnya 0. Oke, jaraknya 0, kita buat 0. Oke, kita lihat di besar. Jadi tampilannya gini. Kita lanjut lagi ke bagian home yang buttonnya nih ya, kelihatan nggak? Oke, bagian home. Titik home button. Buat marginnya 0, 30 x 0, 0. Besarannya 15. Terus bawahnya juga 15. Lanjut kita buat marginnya udah. Terus kita untuk CSS-nya udah ya. CSS-nya udah, kita tinggal di bagian ini kita buat sedikit bagian kelas-kelasnya. Yang ini tadi udah diganti warna jadi warna main. Bentar. Aku penasaran ya di sini nih kok nggak bisa. Di bagian OUL ini kita buat biar dia bisa ke kanan tuh ML auto. Jadi dia langsung ke kanan. Oke, sekarang udah ke kanan. Nih. Terus kita di bagian mana lagi? Yang ini kita buat ke tengah. Kalau ke tengah, biar di tengah sini kita buat sempat nggak sih waktunya nih? Bagian ini kita kasih item center ya.
di row-nya. Di row Aljin Alijin ini items center. Ya sudah, ke tengah dia ya. Sementara itu kita buat lagi di bagian ini biar dia ke tengah. X center kita buat ke tengah. Center. Oke, udah ke tengah ya dia. Ntar ini bagian kok kecil sekali ya kelihatannya. Bagian button. Oke, sudah. Itu untuk bagian bawahnya udah. Coba kita lihat bentar ya bagian atasnya lagi. Yang di bagian navbar. Navbar ini apa ya yang salah? Navbar udah benar. Oh, mungkin navbar brand salah ya tadi. Bentar ya. Oh, navbar. Bentar. Navbar. Nav ya. Oke, navbar nav. Oh ya, ini kita coba buat. Coba ya. Nggak bisa kayak. Oh, udah. Oke, berarti oh, coba ya. Kita main responsif ya. Hmm, tetap masih. Oke, gini ya. O- Oke, sip. Thank you ya, Gil. Nah, Gil sudah nambahin dikit ya tadi. Oke, di bagian ini lagi kita main di bottomnya, buat button. Terus kita buat button tadi ya. Button aja nih. Buttonnya ada di namanya. Button satu. Ya, button satu. Button satu ya. Button satu kita buat lagi. Untuk backgroundnya nih kita pakai background color. Background color putih. Kita coba warna putih. Oke, sudah ada. Terus kita buat paddingnya. Bagian dalamnya kita
coba 15 ya. 15 sama 20. Oke, kurang lebar. Oke, udah gitu kita buat lagi bordernya, nggak usah border non, ada border, terus kita buat border radius biar bagian sisi-sisi yang tajamnya nih ditipisin gitu biar agak sedikit lonjong. Kita buat 30 px. Nah, ada sedikit. Dan dia ini bagian ini salah ya. Enggak, kok dia kena semua ini gitu. Bagian ini. Bentar. Oh, ininya ngelak ternyata. Ini udah. Oke, bagian itu. Nah kan, bentar, lagi ngelak guys. CSS-nya ini belum di save. Oke deh, gitu. Oke, udah kita sempat ya. Bagian selanjutnya tuh kita buat color yang ininya nih, warna teksnya main, main, terus font size-nya 14, 9, 16, jadi 16. Coba 16, bisa bisa. Terus kita buat text transform biar dia besar semua. Em, nggak nggak usah besar semua ya. Oh yaudah, gini aja udah gitu. Em, Nanti kita mau buat transisi untuk ininya, tapi sebelumnya kita buat fokusnya dulu. Ini kita copy, terus ini fokus ini bisa teman-teman lihat di sini ya, seperti apa penggunaannya. Di sini kita mau buat shadow. Shadownya box shadow. Box shadow pakai variabel tadi yang shadow. Bentar, seharusnya coba ini di bagian sini nih box shadow, shadow variabel ini. Oke, ini ada ya shadownya kelihatan. Terus kita buat ini lagi, kita buat before-nya.
seharusnya ini ya ada shadow di bawah, tapi malah dia ke hover baru dia ada shadow. Hmm, terakhir ini aja deh. Kita kasih button button satu, terus kita kasih hover. Ini kita buat colornya colornya warna background colornya var, ini main color. Salah. Ya ini ya. Colornya color ini warna putih ya. Putih, white, FF. Ah, kok nggak bisa? Nah ini warna putih, pas diklik background colornya berubah jadi var, main color. Oke, jadi gitu. Ini ada salah ya. Mungkin di bagian harusnya di bagian itu nanti kita ubah lah. Nanti kalau sempat kita kasih lagi. Nah ini balik lagi ya. Oh udah. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Tidak lah tadi berat bagian sininya. Oke, dari aku gitu. Nggak lama lah kita coba-coba. Belum, Belum ada kak. belum ada kak. Bi- Biasanya tereng kayak gini. Kemarin pas itu yang kelompok doang. Ya, udah bikin presentasi kak. HTML-nya belum, baru baru Figma. PR-nya individu apa kelompok? Oke kak, makasih. Oh, jadi gini ya teman-teman. Kemarin tuh kami ada sempat hubungin juga Kanina, tapi masih belum dibalas untuk TR Asdas ini gimana? Nanti kalau udah ada tanggapan dari Kanina, nanti kami bilang lagi. Oke, nggak ada lagi kan teman-teman?
Oke, kita cukupkan aja. Oh, kita cukupkan ya, kelasnya udah jam 3 lewat juga. Maaf tadi kelamaan ya. Oke, kita tutup dengan doa untuk hari ini. Mari kita satu dalam doa.